saya dari kelas 3D, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan 3 gangguan reproduksi pada organ reproduksi sapi betina dan mengecek kelainan pada ternak sapi betina. Yang pertama yaitu gangguan pada organ uterus atau kelainan endometritis. Endometritis adalah peradangan lokal pada dinding uteri dan dapat menyebabkan infertilitas pada sapi. Organisme dapat masuk ke dalam uterus pada saat serviks terbuka, yaitu pada saat hewan kawin, inseminasi, partus, dan postpartus. Penyebab utama kejadian endometritis adalah mikroba yang masuk akibat perlakuan IB yang tidak legalistis dan perawatan postpartum yang tidak benar. Adapun gejala yang dialami oleh endometritis, yaitu diawali dengan keluarnya leleran yang berbau busuk dari vulvanya dan sapi tidak menunjukkan estrus. Adapun penanganan dari endometritis yaitu dapat dilakukan dengan terapi. Terapi yang dapat diberikan diantaranya yang pertama itu terapi antibiotik sistematik, yang kedua infusi uterus, yang ketiga pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi, yang keempat injeksi prostaglandin untuk merangsang estrus sehingga uterus akan diberikan secara natural. Yang kedua yaitu gangguan pada organ serviks atau pyometra. Pyometra berasal dari 2 kata, yaitu pyo yang artinya nanah dan metra yang artinya uterus. Pyometra merupakan penyakit di mana terjadi penimbunan nanah pada uterus akibat terjadinya endometritis kronis. Penyebab terjadinya pyometra yaitu akibat gangguan hormonal dan disertai infeksi bakteri pada daerah kelamin betina. Gejala klinis pyometra yaitu yang pertama tidak munculnya birahi dalam waktu yang lama atau anestrus. Yang kedua, siklus birahi hilang karena adanya CL persisten. Yang ketiga, cairan nanah mengisi penuh uterus dapat ditemukan dengan palpasi rektal. Yang keempat, adanya leleran yang bisa dilihat di sekitar ekor dan vulva. Adapun penanganan dari pyometra yaitu pengobatan awal ditujukan pada upaya membuka serviks dan kontraksi uterus sehingga nanah dapat dipaksa mengalir keluar. Diikuti dengan mengadakan irigasi dengan obat antiseptik dengan maksud untuk membersihkan sisa-sisa dalam uterus. Kemudian diobati dengan antibiotika untuk membunuh mikroorganisme penyebabnya. Adapun cara pengobatan lain yaitu dengan pembedahan, yaitu mengangkat seluruh uterus yang terkena pada kasus pyometra seperti anjing dan kucing. Namun jarang dilakukan pada sapi karena melihat sisi ekonomisnya yang kurang menguntungkan. Yang ketiga yaitu gangguan pada organ vagina atau kelainan prolaps vagina. Prolaps vagina merupakan kejadian keluarnya mukosa vagina dari struktur anatominya. Penyebab prolaps vagina yaitu pada sapi umumnya terjadi pada trimester ketiga kebuntingan. Namun juga dilaporkan terjadi pada sapi tidak bunting. Gejala klinis yaitu sapi mengalami demam dan frekuensi napas lebih tinggi dari normal, serta mukosa vagina terekspos keluar dari vulva. Penanganan prolaps vagina yaitu dilakukan dengan membersihkan kotoran, benda asing, dan jaringan yang mengalami nekrosa. Mukosa selanjutnya dibersihkan menggunakan air bersih mengalir dan dicuci dengan povidone iodin 2%. Pemberian povidone iodin berfungsi sebagai antiseptik. Selanjutnya dilakukan reposisi vagina dengan cara didorong secara perlahan menggunakan tangan. Penanganan pada kasus ini dilakukan tanpa pemberian anestesi, epidural maupun penjahitan pada vulva.
pada sapi betina ini tidak mengalami gangguan organ reproduksinya. Itulah penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye!